Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersama kita malam hari ini, kita akan membangun mezbah doa di malam hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Kita sama-sama mau menyembah Tuhan. Kita mau bangun mezbah yang besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita sama-sama sembah Dia. Oh, terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Engkau rela berkorban untuk kami Tuhan, pengorbanan-Mu sempurna. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar Engkau Tuhan. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah, yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar. Mari dengan segenap hati kita. Oh, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam Tuhan untuk kami mengerti. Oh Yesus, Engkau sungguh besar, sungguh besar kasih-Mu, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar Engkau Tuhan, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk kami mengerti. Oh, sungguh besar Tuhan, besar
tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Oh, sungguh indah Engkau Tuhan, sungguh besar perbuatan-Mu atas setiap kami. Kami bersyukur malam hari ini buat kasih setia-Mu, buat penyertaan-Mu Tuhan. Haleluya. Kami sembah Engkau, kami sembah Engkau Tuhan, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kami datang menyembah-Mu. Dengan segenap kekuatan kami datang menyembah. Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak dipuji. Hanya Yesus, nama Yesus, nama di atas segala nama, nama yang di dalamnya ada keselamatan. Hanya nama-Mu, nama-Mu mengalir kuasa-Mu di tempat ini, di hati kami Tuhan. Oh, mengalir sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam. Yes Tuhan. Oh Yesus, Yesus, sungguh besar, sungguh indah Engkau, sungguh indah Engkau, yang Kau pikirkan tentangku tak terselang. Oh Yesus, sungguh indah Engkau Tuhan. Oh, mari lebih lagi, sungguh besar, sungguh besar pengorbanan-Mu. Oh Yesus, terlalu dalam untuk dimengerti. Oh, sungguh besar, besar, sungguh indah, yang Kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Sungguh indah. Oh, sungguh indah Engkau Tuhan. Biar mengalir kuasa-Mu malam hari ini Tuhan, dari tempat yang maha tinggi. Engkau Bapa yang kekal mulia, Engkau hadir di sini, Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Dimanapun kami berada saat ini Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan yang maha hadir. Kau nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Kami percaya mujizat masih terjadi sampai saat sekarang ini Tuhan Yesus. Pandemi boleh terjadi, tapi tetap Tuhan tetap memelihara kami.
Tuhan tetap melindungi kami, Tuhan tetap mencengkram tangan kami, Tuhan, saat kami mengandalkan Engkau sepenuh hati kami. Kami percaya Tuhan, terobosan boleh terjadi, mujizat-Mu boleh terjadi Tuhan. Mengalir kuasa-Mu. Yes, Jesus, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Yes, haleluya. Mengalir Tuhan, mengalir kuasa-Mu. Yes, maha tinggi Bapa kekal mulia, Engkau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa, mengalirlah dari tempat mahar, mengalir Bapa, Kau mulia, Engkau hadir, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa, mengalir kuasa-Mu, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa, Engkau kekal dan mulia, Engkau hadir di sini, memulihkan, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang, kami tenang Tuhan. Yes, mengalir kuasa-Mu. Mengalir Tuhan, mengalir. Mari rasakan, mari nikmati Dia malam hari ini. Yes, Tuhan. Ya, hadirat-Mu memenuhi kami. Yes, Jesus. Tuhan Yesus. Ya, yes. Kami tenang Tuhan di dalam Engkau. Mengalirlah Tuhan, kuasa-Mu mengalir. Yes, dari tempat yang maha tinggi mengalir kuasa-Mu ya Tuhan. Engkau kekal dan mulia, Engkau hadir di tengah kami Tuhan. Engkau memulihkan. Yes, bahkan Kau menyembuhkan Tuhan Yesus. Yes, mari sama-sama lebih dalam lagi mengalir Yesus. Kuasa-Mu mengalir ya. Yes, Tuhan. Yes, ini doa kami Tuhan, biarlah Engkau hadir di tengah kami. Jesus, Engkau menyembuhkan. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Yes, mari nikmati Tuhan malam hari ini. Yes, Dia hadir di tengah-tengah kita, saudara. Dia lebih besar dari setiap problema masalah kita, bahkan penyakit apapun. Tuhan terlebih besar. Yesus, Dia sanggup menyembuhkan, Dia sanggup memulihkan. Jesus, Your presence Lord. Hadirat-Mu memenuhi kami, hadirat-Mu. Oh,
presence never leave me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leave me, and you'll never forsake me. Engkau hadir di setiap langkah kami, Tuhan. Kami aman di dalam hadirat-Mu. Buktikan Engkau setia, Engkau setia, Engkau setia. Kami angkat tangan kami, Tuhan, tanda kami berserah kepadamu selamanya. Engkau setia, Engkau hadir, Engkau hadir, Tuhan. Oh Yesus, kami aman di dalam-Mu. Oh Yesus, Kau buktikan Engkau setia, Engkau setia. Kami angkat tangan kami, Tuhan, dan ku angkat tinggi tangan, tanda kami berserah kepadamu, Yesus. Oh Yesus, Engkau setia, Engkau setia, Engkau setia. Kau hadir di setiap langkahku. Kami aman, Tuhan, di dalam Engkau, Yesus. Kami aman di dalam hadirat-Mu, Tuhan. Engkau membuktikan, Tuhan, kesetiaan-Mu, Yesus. Yesus, Tuhan. Kami angkat tinggi tangan kami, Tuhan. Aku, yes, Jesus, Jesus. Tandaku, kami berserah kepada Engkau, Tuhan, Pencipta kami, Yesus. Engkau setia. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Kami percaya firman Tuhan sanggup mengubahkan hidup kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi kami untuk boleh mendengarkan firman-Mu. Dan kami percaya Tuhanlah yang akan memberikan kami kekuatan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman Tuhan. Haleluya, amin, amin. Iya, shalom saudara. Iya, baik, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan malam ini. Namun sebelumnya saya akan bacakan kesaksian seperti biasa, agar iman kita semakin dikuatkan, semakin diteguhkan. Shalom, selamat pagi Bu Debbie. Perkenalkan, nama saya Lia Bu, seorang ibu rumah tangga dengan satu putri yang baru masuk kuliah. Saya mau berterima kasih atas khotbah-khotbah Ibu yang Ibu bawakan pada Mezbah Syukur dan Mezbah Doa setiap malam. Saya sebenarnya sudah mendengarkan khotbah Ibu dari saudara ipar saya dari beberapa bulan yang lalu. Ya, namun baru sekitar 2 minggu belakangan ini saya mendengarkan secara rutin.
Saya sangat terberkati dan bersyukur cara Tuhan menegur kami sekeluarga lewat kejadian rumah kami dibobol maling. Itu kejadiannya pada hari Minggu sekitar jam 11 sampai 12 siang. Jadi Bu, ceritanya pada malam sebelum kejadian saya itu bermimpi. Saya melihat sebuah tempat tidur yang sangat berantakan dan tiba-tiba saya melihat ada seekor ular putih yang panjang. Saat itu kami sekeluarga sedang menginap di rumah saudara ipar kami. Sebenarnya malam itu suami saya mengingatkan untuk kita pulang pagi-pagi, tetapi saya katakan tidak bisa karena anak sedang kuliah, ada kuliah online dan harus di open kamera. Saya katakan kita pulang setelah anak selesai kuliah. Paginya kita ibadah online jam 8 sampai dengan jam 10. Dari khotbah ibadah itu saya mendapatkan isi firman Tuhan yang sangat mengena, mengatakan bahwa sehelai dari rambutmu pun tidak akan jatuh kalau tidak seizin Tuhan. Tuhan yang pelihara, Tuhan yang tahu, bahkan jumlah di rambut kepala kita pun Tuhan tahu. Singkat cerita, karena anak saya belum selesai, maka saya bilang ke suami saya untuk menemani saya keluar untuk membeli makan siang. Sepulang dari membeli makan, suami saya rebahan di tempat tidur. Tiba-tiba teleponnya berbunyi. Saat menerima panggilan tersebut, saya hanya mendengar bahwa rumah kami dibobol maling. Saat saya mendengar berita tersebut, hati saya berdebar dengan kencang. Saya tidak berpikir macam-macam. Saat itu langsung saya memberitahukan ipar saya kalau rumah kami kemalingan. Akhirnya langsung kami bereskan barang-barang dan kami pun pulang. Dalam perjalanan saya tidak memikirkan hal-hal negatif. Yang saya pikirkan, saya mau minta dukungan doa. Ya, saya mau minta dukungan doa agar saya dikuatkan. Dan mungkin ya saya pikir orang tersebut membutuhkan uang atau makanan bagi keluarganya. Jadi saya sudah merelakan, biarlah mungkin lewat ini dia boleh mendapat berkat ya. Kalau dia mencuri untuk kesenangannya ya atau pekerjaannya, maka biar Tuhan memberi keadilan atas kami dan dibukakan pintu pertobatan bagi mereka. Dalam perjalanan saya izin kepada suami untuk memberitahukan ibu saya dan ibu rohani saya untuk minta dukungan doa agar kami kuat dan tidak panik. Suami saya saat itu menyetir sambil panik. Saya katakan jangan panik, lebih baik kita berdoa. Dan tetap konsentrasi menyetir karena bisa berbahaya kalau menyetir dalam keadaan panik. Sepanjang perjalanan saya mengingat mimpi yang semalam itu saya melihat tempat tidur yang berantakan dan ada seekor ular putih. Ya, serta saya merenungkan isi khotbah pagi itu di mana Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Saya merespon dua kejadian malam dan pagi itu bahwa Tuhan itu sedang mempersiapkan mental saya untuk menerima kabar buruk. Sepanjang perjalanan tidak ada satu kata pun saya menyalahkan keadaan atau bersungut-sungut. Saya hanya berkata, Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan kami. Singkat cerita, kami tiba di rumah, sudah banyak orang berkumpul di depan rumah kami. Kami pun masuk. Melihat keadaan isi rumah yang sudah berantakan, terutama di bagian kamar kami. Tempat tidur itu sangat berantakan. Semua isi lemari ditumpahkan di atas tempat tidur saya. Seperti saya melihat yang di mimpi saya semalam. Kami tidak bisa menyentuh apa-apa yang ada di dalam rumah karena polisi belum datang dan itu jadi TKP. Saat itu suami saya ditemani salah seorang petugas keamanan untuk melapor ke kantor polisi. Setelah polisi datang, mereka memeriksa isi rumah dan berkata ya untuk mengecek barang-barang yang hilang. Setelah polisi pulang, saya membereskan barang-barang yang ada di kamar saya. Saya tidak menangis, hanya detak jantung saya yang terus berdebar sambil saya mengucap syukur kepada Tuhan. Saya tidak membayangkan bahwa andaikan pagi itu kami pulang, artinya kami akan bertemu dengan pencuri yang masuk ke dalam rumah. Dan kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Jadi saya mengucap syukur bahwa Tuhan sudah menyelamatkan kami dari maut. Sambil membereskan barang dan membereskan tempat tidur dan lantai, saya memanggil anak saya. Saya katakan saat kita berpulang nanti, bahkan saat kita mati satu saat nanti, kita pun tidak membawa apa-apa. Sama seperti kejadian hari ini, semua yang kita punya tidak ada artinya. Hikmat yang saya berikan kepada anak saya kelak kalau kamu besar nanti, ya jangan
menumpuk harta di dunia yang fana. Lebih baik kamu investasi untuk Tuhan, berbagi kepada sesama, dan kalau ingin merawat diri pun kamu lebih baik secukupnya dan investasikan, jangan berlebihan. Barang yang mereka ambil mungkin tidak seberapa, Bu. Ya, semua perhiasan saya, uang tunai dan beberapa dolar, juga serta 1 buah motor, sepeda motor anak saya yang masih baru 2 minggu, bahkan akan dibawa ke Surabaya untuk dia pakai kuliah. Malamnya saya tidak bisa tidur, saya melek seharian. Paginya saya tetap beraktivitas, saya berdoa agar tetap kuat dan tidak sakit. Puji Tuhan, yang biasanya saya sering sakit kepala kalau sedang panik, tapi saat kejadian sampai dengan harinya, esoknya, ya saya tetap sehat dan tidak sakit kepala. Tuhan Yesus baik, Dialah yang menjaga kami supaya saya tetap sehat dan kuat, dapat berpikir untuk langkah-langkah selanjutnya. Saya bersama suami mencari tukang untuk akhirnya pasang trellis besi di rumah kami. Singkat cerita, semua berjalan dengan baik. Pintu kayu dan kusen dipasang yang baru, dan saya yang masih tersisa adalah rasa takut, khawatir, trauma kalau pencuri itu kembali lagi ke rumah kami. Namun karena mereka sudah melihat semua dan isi rumah kami. Beberapa hari kemudian, ibu gembala saya datang berkunjung bersama teman. Mereka memberikan kekuatan kepada kami. Setelah doakan, ya kami pun akhirnya merapikan semua barang-barang kami. Hikmat yang saya dapat dalam kejadian ini adalah bahwa Tuhan itu turut bekerja dalam segala sesuatu, dan semua terjadi atas izin Tuhan, agar saya jangan merasa nyaman akan keadaan saya. Tuhan sangat sayang kepada saya dan keluarga, dan ini adalah bentuk sayangnya Tuhan agar kami lebih lagi dalam melayani dan mengenal Tuhan dengan lebih baik. Tuhan mau agar kami tidak terhilang dan keluar dari jalannya Tuhan. Makanya Tuhan izinkan semua terjadi. Saya bersyukur, Bu, ya, dan padahal saya sudah tinggal di rumah ini 19 tahun. Belum pernah ada kejadian seperti ini. Sekarang saya sangat bersyukur lihat kejadian ini, kami menjadi lebih banyak meluangkan waktu untuk Tuhan, dan saya tidak melewatkan waktu untuk mengikuti ibadah mesbah doa, mesbah syukur pagi hari dan malam. Kalau ada waktu saat streaming terlewat, tapi saya mengikuti setelahnya pada hari yang sama. Saya mengucapkan terima kasih Bu Debbie, ya, karena selalu tepat waktu mengikuti mesbah syukur dan mesbah doa. Terima kasih untuk semua khotbah-khotbah, bahkan puji-pujian yang Ibu bawakan bersama tim. Kami mengucapkan terima kasih buat segala pelayanan Ibu. Tuhan memberkati. Iya saudara, ya, apa yang Tuhan izinkan terjadi pasti membawa kebaikan, ya. Saya yakin dan percaya pasti ada nilai-nilai yang Tuhan sedang berikan kepada ibu, bapak, dan juga keluarga untuk lebih lagi mengasihi dan mencintai Tuhan. Betul, ya, barang di dunia itu, ya, jangan ditangisi, karena sesungguhnya Tuhan menyediakan berkat yang terbaik di sorga, ya. Relakan saja saudara, daripada kepikiran jadi sakit, ya. Harta dunia bisa dicari, tapi kesehatan itu mahal harganya. Baik, kemarin kita sudah membaca dari Yunus pasal yang pertama. Kita tahu Yunus dipanggil Tuhan untuk pergi ke Niniwe, tapi dia menolak. Dia mau melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi saudara, ya, akhirnya kita lihat, ya, Yunus itu tidak mau Niniwe ini bertobat. Ya, Yunus itu menolak panggilan Allah, melarikan diri dari Tuhan. Ya, karena Tuhan memberikan dia amanat untuk pergi ke Niniwe, tapi dia tidak mau karena dia takut, ya, orang Niniwe akan bertobat dan tidak dihukum oleh Tuhan. Jadi Yunus lebih suka kalau mereka dihukum. Memang Yunus ini agak aneh saudara, ya. Jadi ya lucu kalau orang nabi-nabi lain itu ingin bangsa itu bertobat, tapi Yunus itu dia tidak mau Niniwe bertobat. Dia mau Niniwe itu dihukum Tuhan. Ya, jadi kita, ya, mengambil sesuatu yang luar biasa dari kehidupan Yunus ini, ya. Nabi yang aneh saudara, ya. Ayat yang keempat tadi malam Yunus 1, tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Ya, mau lari kemana saudara? Kalau Tuhan yang mengejar, maka tidak mungkin, ya, kita itu akan bisa melarikan diri. Ya, ketika Tuhan yang sudah memanggil, ya, lebih baik, ya, kita mengerjakan tugas pelayanan kita. Kita belajar dari Kristus, ya.
yang juga diutus oleh Allah, dia menunaikan tugasnya di dalam dunia ini, saudara. Ya, dia memberitakan Injil, ya, membawa kabar baik itu. Ya, dan Tuhan memberikan kepada setiap kita juga amanat agung. Setiap kita itu memiliki amanat dari Tuhan, yaitu apa? Untuk pergi beritakan Injil ke segala bangsa agar mereka bertobat dan dibaptis dalam nama Tuhan Yesus, dan itulah yang harus kita kerjakan. Ya. Dan Yunus ini mau lari ke Tarsis, ya. Tuhan suruh dia ke Niniwe, dia melarikan diri ke Tarsis. Tarsis ini adalah sebuah ibu kota di barat daya Spanyol, sekitar 4.000 km dari Israel. Dengan demikian Tarsis merupakan tempat terjauh ke arah berlawanan dengan Niniwe yang dapat dituju Yunus. Jadi Tuhan suruh dia ke sana, dia lari ke sana. Ini tempat terjauh dari Niniwe. Dia sengaja mau lari jauh-jauh. Tapi saya mau bilang bagi kita semua, saudara, malam ini, mau kemana kita lari? Emang bisa kita melarikan diri dari hadapan Tuhan? Demikian juga orang yang sedang melakukan dosa. Engkau mau lari kemana, saudara? Kalau Tuhan murka, Tuhan yang mengejarmu, engkau tidak bisa lari. Mau sejauh apapun itu. Yunus memilih Tarsis karena Tarsis ini berjarak 4.000 km, ya, itu dari Niniwe, saudara, ya, dari Israel. Dengan demikian Tarsis ini merupakan tempat terjauh dari arah, ya, yang berlawanan dengan Niniwe. Bayangkan, saudara, ya, Tarsis dari Israel itu jaraknya 4.000. Lalu apa yang terjadi? Tuhan berkata, Tuhan akhirnya menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir tenggelam, terpukul oleh badai. Allah mengirimkan badai besar di Laut Tengah untuk meyakinkan Yunus agar mentaati panggilannya. Karena ketidaktaatan Yunus, nyawa para pelaut, orang-orang di dalam kapal semua terancam dalam bahaya. Jadi saudara, jikalau kita ini tidak sepenuhnya mengabdi dan mengikuti panggilan Tuhan bagi hidup kita, seringkali keluarga kita, bahkan orang lain itu akan ikut menderita karena ketidaktaatan kita. Apa yang kita dapat di sini, saudara, ya, gara-gara Yunus ada di dalam kapal itu, Tuhan menurunkan badai. Masalah Yunus yang mau lari, semua orang dalam masalah, karena kita tahu tiba-tiba badai datang itu dengan besar. Saudara, kita punya Tuhan yang berkuasa, jadi tidak ada guna kita mau lari. Mending kita taat kepada Tuhan, mending kita berserah kepada Tuhan, mending kita menyerah dan mentaati Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, saudara. Ayat 5, awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya. Mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankan bebannya, ya. Jadi mungkin dipikir karena terlalu berat kapal ini bebannya, jadi dibuang ke dalam laut, ya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ lalu tertidur dengan nyenyak. Ya, yang lebih parah lagi, gara-gara dia yang berdosa sama Tuhan, orang lain dalam masalah, dia tidur. Seringkali, saudara, orang itu kalau gak taat sama Tuhan, dia membawa keluarganya dalam masalah, anak istrinya dalam masalah, ya, orang tuanya dalam masalah, dan dia nyaman, gak sadar dan tidak tahu diri. Dia tidur, saudara. Padahal semua orang ini sudah ketakutan, berdoa teriak kepada Tuhan mau mati. Tapi Yunus gak tahu diri, dia tidur di bawah. Padahal itu ulahnya. Jadi dengar baik-baik, saudara. Kalau engkau hari ini menjadi suami, engkau tidak bertobat, engkau bersinah, kasihan anak istrimu itu yang terbawa-bawa dalam masalahmu. Anak-anakmu hidup dalam kepahitan, istrimu menderita dalam kepahitan. Ya, kadang anak-anak bertumbuh dalam kepahitan sehingga masa depan mereka hancur. Kenapa? Karena ada orang tua yang tidak mau bertobat. Ibu-ibu, engkau yang bersinah, engkau yang tidak bertobat hidupmu, engkau juga menjadi batu sandungan bagi anak dan suamimu. Dan kadang-kadang orang-orang begini memang gak tahu diri. Mereka gak tahu gara-gara hidupnya orang lain jadi masalah. Karena itu bertobat, saudara. Mari kita bertobat, ya. Coba kita cek hari ini, setelah kita mengenal Yesus dengan sebelum, sudahkah hidup kita berdampak? Ya, dampak apa yang kita rasakan? Sudahkah hidup kita berubah? Sudahkah kita menjadi berkat? Ya, jangan kayak Yunus, sudah bikin keributan di dalam kapal, orang semua mau tenggelam gara-gara dia. Tuhan turunkan hujan badai. Dia tidur di dalam, ya, bumbungan kapal, di bawah kapal. Coba, saudara, ya, tidur nyenyak lagi. Jangan jadi orang yang gak tahu diri, saudara, sehingga membuat hidup orang lain dalam masalah. Ya, ada orang-orang begini. Saya yakin orang-orang begini tidak akan luput dari murka Tuhan. Ya, lalu saudara, ayat yang ke-6. Jadi di sana, saudara,
Ya, kita lihat kehidupan para pelaut ini terancam. Ya, ketika hidup para pelaut sedang terancam besar bahaya, hamba Allah sedang tertidur. Jadi kita lihat hari-hari ini, ya ini juga banyak terjadi. Ketika umat Tuhan sedang banyak masalah, gereja tertidur, pendeta banyak tertidur, tidak mau peduli. Sekalipun mereka sedang ya binasa secara rohani dalam kehidupan, itu juga gambaran bagi gereja di zaman akhir ini. Ya jangan tertidur, orang lain sudah mau binasa, kita malah tidur enak-enak. Padahal yang bermasalah itu justru kita. Ayat yang ke-6, datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata, bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa. Ya, nahkoda kapal turun ke laut ngomong ke Yunus, ya kamu tidur sementara orang lain dalam masalah. Ya banyak kan ibu-ibu yang konseling sama saya, katanya sama suaminya, itu kebangetan Bu, ini anak mau kuliah mau sekolah gak ada biaya, dia enak-enakan saja sama perempuan, buang-buang uang. Ya tidur nyenyak, gak sadar ini masalah besar dalam rumah tangga, sudah terjebak utang, dia masih selingkuh kanan kiri. Nah itu dia kayak Yunus saudara ya. Lalu dia bilang, coba kamu berseru kepada Allahmu, siapa tahu Allahmu itu akan menyelamatkan kita supaya kita tidak binasa, kata dia saudara ya. Jadi nahkoda ini menyuruh Yunus untuk berdoa kepada Allahmu, minta keselamatan daripada Allahmu, siapa tahu ya dia sanggup menyelamatkan kita, kata pelaut ini. Ya berdoa, karena semua orang di dalam kapal itu sudah berdoa. Ya mereka semua memohon kepada Tuhan untuk tidak terjadi malapetaka. Akhirnya dia turun ke bawah, dia bilang, bagaimana kamu bisa tidur nyenyak? Semua orang dalam masalah. Berdoalah kepada Allahmu saudara. Kita lihat Allah di sana huruf besar. Tadi dikatakan semua orang di kapal itu berdoa kepada Allah mereka, Allah huruf kecil. Tetapi ini kepada Yunus dikatakan, coba berdoa kepada Allahmu, siapa tahu Allahmu mengindahkan doamu lalu kita tidak binasa. Saudara, ya saya percaya malam ini kita mendapatkan banyak pemahaman ya dari kitab ini. Mari kita belajar untuk jadi orang-orang yang jangan melarikan diri dari panggilan Tuhan, supaya hidup kita ini juga boleh menjadi berkat bagi orang lain ya. Dan kita akan lanjutkan besok pembacaan firman ini ya. Saya percaya ini masih seru ya, kita akan bahas besok. Cuma satu hal malam ini ya, jangan jadi orang yang bikin masalah karena engkau tidak mau taat sama firman Tuhan. Tanpa engkau sadari hidupmu jadi masalah di rumah, engkau jadi masalah di kantor, engkau jadi masalah bagi anak istrimu, engkau jadi masalah bagi suami anakmu, engkau jadi masalah bagi orang tuamu karena ketidaktaatanmu. Tapi mari kita mau merendahkan diri dan berkata, Tuhan kami mau taat kepada Engkau dan kami mau hidup kami ini justru jadi berkat, bukan jadi batu sandungan. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam ini. Tuhan, Engkaulah yang sudah memanggil kami, Allah yang setia. Kami mau belajar untuk taat dan tunduk kepada Tuhan, untuk melakukan firman-Mu, untuk belajar terus hidup dalam perkenanan Tuhan. Ini hidup kami Bapa, roh jiwa dan tubuh kami serahkan dalam tangan-Mu. Berkati suami-suami menjadi imam yang benar dalam rumah tangga, agar hidup mereka tidak bikin masalah dalam keluarga bagi istri dan anaknya. Juga istri Tuhan menjadi penolong yang sepadan. Anak-anak juga tidak menjadi masalah bagi orang tuanya, tetapi menjadi anak yang taat. Takut akan Tuhan ada dalam kehidupan keluarga rumah tangga kami. Karena itu jadikan orang tua menjadi teladan. Berkati keluarga besar kami, orang tua, oma, opa kami di usia senja mereka, berikan kesehatan, kekuatan. Tuhan sertai dengan damai sejahtera, sukacita, agar di masa tua mereka merasa tidak sendiri, tapi ada Tuhan yang menyertai. Yang terbaring sakit Tuhan sembuhkan hari-hari ini. Lawat dan jamah Tuhan, agar tidak ada yang mengalami sakit, tapi kami percaya boleh mengalami kesembuhan. Kalau sakit ini datang karena dosa, ampuni kami Tuhan. Kami percaya Tuhan beri kekuatan kami untuk menjalani semuanya. Kesembuhan terjadi. Mari pegang bagian yang sakit dan perkatakan, dalam nama Yesus aku percaya ada kesembuhan. Engkau juga terus memberkati Tuhan setiap mereka yang ada dalam tekanan hidup yang berat, masalah hutang piutang, pemulihan rumah tangga, keterikatan, rokok, minuman keras, obat-obatan terlarang, narkoba, obat tidur, yang terikat dengan kecemasan, ketakutan, persinahan, kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, yang terikat dengan dosa apapun, yang terikat dengan amarah, kepahitan, dendam, iri hati, sakit hati, yang terikat dengan segala hal-hal yang tidak berkenan, kami buang di dalam nama Tuhan Yesus. Lepaskan dan merdekakan Tuhan. Yang terikat dengan obat tidur, yang tidak bisa tidur karena ketakutan, kekhawatiran, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Bapa
bangsa dan negara kami Indonesia, Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada, bahkan TNI Polri dalam keamanan kesejahteraan bangsa ini. Engkau menyertai perekonomian bangsa ini juga Tuhan, menyertai anak-anak-Mu yang ada di bangsa ini Tuhan, menyertai, berkati semua Tuhan, bahkan semua mereka yang terus setia mencari Engkau juga terus memberkati. Berkati juga Tuhan untuk setiap bangsa-bangsa yang ada di seluruh benua, di Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan memberkati, bahkan setiap mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, yang beban berat Engkau berikan kelegaan. Kami berdoa dalam nama Yesus ada kesembuhan bagi setiap yang sakit Tuhan jamah Bapa, bahkan kesembuhan secara keuangan, ekonomi, secara kejiwaan Tuhan sembuhkan Bapa, agar setiap kami boleh menjadi berkat bagi kota kami dan bangsa kami. Berkati para tim medis yang terus ada di garis terdepan. Kami berdoa tidak ada Tuhan yang mengalami kematian massal karena corona, tapi yang ada kesembuhan massal. Kami mengucap syukur apapun kebutuhan masalah persoalan kami malam ini Tuhan menjadi jawaban. Karena itu mari kita buka hati dan tangan kita saudara untuk menerima berkat. Terimalah kiranya berkat, damai sejahtera, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai malam hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel.